Bapak, Ibu, orang tua semua, untuk yang baru menonton channel saya, perkenalkan saya Meike Teja Saputra, dan di sini saya akan berbagi informasi seputar gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas atau GPPH, atau yang biasa dikenal juga dengan ADHD. Salah satu indikator GPPH yang akan saya bahas pada sesi ini adalah kurangnya perhatian dan mudah teralihkan. Indikator ini cenderung tampak dominan pada anak dengan ADHD yang memiliki tipe inattentive, di mana menurut penelitian tipe inattentive ini lebih banyak terjadi pada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki. Biasanya anak perempuan dengan indikasi memiliki GPPH cenderung memunculkan gejala terkait kesulitannya mempertahankan atensi ini dibandingkan gejala lain seperti hiperaktif atau impulsif. Meski demikian, bukan berarti anak laki-laki tidak ada yang menunjukkan indikasi kurangnya perhatian dan mudah teralih ini ya. Ada juga anak laki-laki yang mengalami tipe inattentive ini. Indikator kurangnya perhatian dan mudah teralihkan ini sangatlah berkaitan erat pada kemampuan kognitif anak dengan GPPH. Anak dengan indikasi GPPH akan sangat mengalami kesulitan untuk fokus dan mempertahankan konsentrasi pada suatu hal. Misal, saat mengerjakan tugas sekolah, mendengarkan penjelasan atau instruksi yang panjang dari guru, menyalin catatan dari papan tulis, dan aktivitas lain yang membutuhkan banyak konsentrasi dan fokus. Karena hal tersebut, di usia sekolah gejala ini umumnya muncul seperti bengong atau berkhayal, tidak memperhatikan saat pelajaran berlangsung, lupa atau salah dalam membawa atau mengerjakan tugas yang diberikan. Detail dari tugas sering terlewat dan hasil kerja tampak kurang teliti. Bahkan menurut penelitian, dibandingkan dengan anak tanpa GPPH, anak dengan GPPH ini 2 kali lipat lebih tidak atentif saat diberikan materi dan instruksi di kelas. Berikut saya berikan salah satu contoh video bagaimana anak dengan indikasi GPPH ketika sedang diberikan instruksi yang panjang. Anak terlihat seperti tidak memperhatikan atau sibuk melihat dan memperhatikan hal lain. Di usia di mana anak sudah bersekolah, seharusnya ia sudah bisa mengikuti instruksi yang cukup kompleks. Namun, anak dengan indikasi GPPH masih akan kesulitan untuk fokus, mendengarkan, dan mengikuti instruksi hingga selesai. Pada anak usia sekolah, gejala kurang perhatian ini juga bisa muncul berupa anak seringkali ketinggalan benda-benda miliknya di sekolah, terlihat bengong atau asik dengan pikirannya sendiri saat harusnya sedang mengerjakan sesuatu, atau memunculkan berbagai alasan sepele ketika diminta berkonsentrasi. Misalnya pensil kurang tajam, ingin mengganti alat tulis, harus ke toilet, dan banyak hal lainnya yang dimunculkan berkali-kali. Hal ini membuat anak dengan GPPH sering sekali membuat kesalahan-kesalahan yang sepele
saat mengerjakan tugas. Bahkan sangat mungkin orang tua butuh untuk terus menghubungi gurunya untuk menanyakan mengenai tugas atau pekerjaan rumah anak, karena anak tidak dapat mengingatnya dan menyampaikan kembali dengan baik saat sudah sampai di rumah. Selain itu, saat dipanggil, anak dengan indikasi GPPH seringkali mengabaikan panggilan, di mana berbeda dari anak yang dengan sengaja mengabaikan atau dari anak dengan autistik. Pada anak dengan indikasi GPPH, panggilan dari orang tua atau orang dewasa cenderung diabaikan karena ia sibuk dengan pikirannya sendiri, seperti pada video berikut. Akan tetapi, untuk kegiatan-kegiatan yang lebih menarik untuk mereka seperti kegiatan bermain video games, menonton, menggambar, anak dengan GPPH tidak begitu mengalami kesulitan untuk mempertahankan fokus dan perhatiannya. Namun, yang perlu diingat adalah anak dengan GPPH bukannya tidak mau memperhatikan, melainkan ia tidak mampu atau butuh bantuan lebih banyak agar dapat mempertahankan perhatiannya meskipun ia mau dan sudah berusaha melakukannya. Mengapa saya bilang butuh bantuan lebih banyak? Karena jika dengan cepat diketahui bahwa memang benar masalah yang anak miliki adalah GPPH dan ditangani dengan cepat dan tepat dengan bantuan yang tepat, kemampuan anak dengan GPPH untuk memperhatikan ini dapat meningkat dengan signifikan hingga bukan tidak mungkin ia dapat mengikuti kegiatan akademik dengan lebih baik. Kurang konsentrasi memang pasti bisa dialami oleh siapa saja. Sesekali anak tidak fokus di kelas, sesekali tidak menjawab saat dipanggil, pasti hal-hal tersebut juga terjadi pada banyak anak. Akan tetapi, pada anak dengan indikasi GPPH, hal ini sudah berada di tahap terjadi dalam frekuensi yang banyak atau sering, terus-menerus, dan dominan, terjadi di mana saja dan dalam situasi apa saja, sehingga akhirnya mengganggu fungsi keseharian dan kinerja akademiknya. Jika gejala seperti ini terus dibiarkan tanpa tertangani, pembelajaran yang diserap anak tidak akan maksimal. Anak akan muncul rasa kurang percaya diri, frustrasi karena merasa tidak bisa, walaupun sebenarnya ia pintar, dan akan bertahan hingga dewasa. Karena itu, jika orang tua di rumah melihat anak memunculkan perilaku ini, orang tua perlu mulai menilai perilaku anak. Apakah perilaku kurang perhatian dan mudah teralihkan hanya kadang-kadang muncul, sering, atau selalu? Jumlahkan nilai dari indikator ini dengan 9 indikator lainnya. Jika nilai total mencapai 13 atau lebih, sebaiknya orang tua atau orang dewasa terdekat dengan anak segera mengkonsultasikan ke dokter, psikiater, atau psikolog. Begitu pula, jika nilai total di bawah 13 tapi orang tua merasa kurang yakin atau merasa perilakunya sudah sampai taraf yang sudah mengganggu, segera konsultasikan kepada ahlinya juga ya. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.